Jumpa lagi di channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan yang di hadapan saya seperti ini. Ini adalah kapasitor. Kemudian ada juga saya akan menjelaskan ini bendanya, yaitu overload. Ya. Oke, baik. Yang pertama adalah kapasitor. Nah, kapasitor ini bentuknya seperti ini. Ada yang kakinya ada yang 3. Ini kebetulan saya dapat kakinya ada 2 ya, 2. Nah, untuk kaki-kakinya ini semuanya berfungsi. Ya, di sini kapasitor tidak ada mengenal polaritas ya atau positif negatif. Semuanya ini kakinya berfungsi ya. Oke. Nah, biasanya kapasitor yang seperti ini dipakai pada AC atau air conditioner, pendingin ruangan. Nah, yaitu fungsi dari kapasitor ini adalah secara umum ya, fungsinya yaitu untuk menyimpan muatan energi atau arus listrik ya, untuk menyimpan. Jadi di AC ini dipakai untuk starting penggerak awal ke kompresor. Jadi starting penggerak awal ke kompresor, maka diperlukan kapasitor ini. Jadi kalau di AC kapasitor ini tidak berfungsi, maka otomatis kompresor tidak akan bekerja atau hidup. Nah, ada lagi satu lagi kapasitor ya, yang petak yang warna hitam. Itu petak itu kapasitor juga, itu untuk menggerakkan fan daripada kipas daripada AC. Ada 2 kapasitor. Yang ini untuk kapasitor kompresornya, yang satu lagi untuk kapasitor yang bulat yang petak hitam, yang warna hitam itu untuk kapasitor menggerakkan fan ya, putaran fan. Nah, kemudian ukuran-ukurannya macam-macam ya, ukuran kapasitor ini ya. Nah, kapasitor sendiri ditemukan oleh Michael Faraday ya, maka satuannya adalah farad ya, mikrofarad ya. Nah, kalau untuk di AC ini ada saya catat. Untuk di AC sendiri seperti ini ukurannya, ada 15 mikrofarad dan 20 mikrofarad. Ini biasanya dipakai oleh kompresor AC yang ukurannya 0,5 pk. Sedangkan kapasitor 25 sampai dengan 30 mikrofarad itu dipakai oleh AC yang ukurannya 1 pk. Kemudian yang 35 mikrofarad dipakai oleh AC 1,5 pk. 40 sampai dengan 45 mikrofarad dipakai 2 pk, dan terakhir 50 mikrofarad dipakai AC oleh 2,5 pk. Oke, nah kapasitor sendiri sama namanya dengan kondensator ya, kondensator. Nah, ini juga sama, kapasitor dan kondensator, ditemukan oleh Michael Faraday. Oke, nah bagaimana cara mengetahui kapasitor yang bagus dan yang rusak? Baik ya. Nah, untuk mengetahui kapasitor yang bagus dan rusak dapat kita lakukan 2 hal ya. Yang pertama dengan cara melihat fisik daripada kapasitor ya. Nah, jika fisiknya ada cacat atau rusak, maka bisa dipastikan kapasitor itu tidak berfungsi dengan baik atau bekerja. Contoh, nah biasanya di sini terjadi penggelembungan ya. Nah, jika diginikan gelembung dia. Nah, maka bisa dipastikan kapasitor ini dalam keadaan rusak.
Nah, itu secara kasat mata melihat fisik daripada kapasitor. Nah, cara kedua adalah memakai alat ukur multimeter atau avometer yang ada di depan saya ini, ya. Nah, di sini kita akan coba mana yang kapasitor rusak, mana yang kapasitor yang masih baik dan bagus. Nah, ini ada, kebetulan saya beli di toko, ya. Nah, ini ada kapasitor yang bekas, ya, bekas. Oke, langsung aja. Nah, untuk melihatnya bisa kita ukur dengan posisi pada satuan ohm, ya. Satuan ohm boleh di 1K, boleh di 10K. Saya buat di 1K saja dulu. Maka saya ukur kakinya. Ini kita gunakan probe pada avometer. Jika saya sentuh, maka jarum ini akan bergerak kemari. Kalau yang baik dia, berarti jarumnya avometer ini akan bergerak kemari, kemudian turun dengan cara perlahan kembali kemari. Itu adalah kapasitor yang bagus. Maka saya akan uji. Kemudian tidak ada pergerakan dari jarum avometer, saya balik lagi. Maka bisa dikatakan kapasitor ini tidak berfungsi atau sudah rusak. Oke, kemudian saya coba kapasitor yang kedua, kapasitor bekas yang kedua. Jarum bergerak dan turun perlahan kembali ke seperti semula. Nah, maka bisa dipastikan kapasitor yang ini, yang bekas yang nomor 2, masih dalam kondisi baik dari kapasitor bekas yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, ini dari toko baru. Nah, kapasitor ini baru, ya, ukurannya adalah 45 mikrofarad, ya. Biasa dipakai dengan ukuran 2 PK. AC untuk 2 PK kita akan uji. Ya, jarum bergerak dan turun perlahan. Saya ulangi. Ya. Ya. Kapasitor yang ketiga tentunya lebih baik daripada kapasitor bekas yang nomor 2, ya. Nah, walaupun nomor 2 masih bisa berfungsi dengan baik, dan kapasitor yang ketiga juga berfungsi dengan baik. Sedangkan kapasitor nomor 1 ini sudah dalam kondisi rusak. Baik, itu tadi tentang kapasitor. Baik, yang berikutnya atau yang kedua, saya akan menjelaskan komponen yang kedua, yaitu adalah yang di hadapan saya seperti ini bendanya, komponennya yaitu overload pada AC. Ini bentuk overload pada AC seperti ini. Nah, overload ini fungsinya adalah memutus arus yang masuk pada kompresor. Memutus arus yang masuk pada kompresor. Nah, apa yang menyebabkan overload ini bekerja? Jadi overload ini cara kerja adalah memutus arus pada kompresor jika kompresor bekerja tidak normal. Jika kompresor bekerja tidak normal, seperti panas yang berlebih pada kompresor atau overheat, panas berlebih atau overheat pada kompresor, maka
overload ini akan bekerja memutuskan arus yang masuk ke kompresor. Inilah fungsi daripada overload. Nah, ukurannya sendiri ini udah saya catat, ada ukurannya. Untuk overload setengah PK dipakai setengah HP 3/4, maka di sini juga 3/4 HP. 1 PK dipakai 1 HP, 1,5 dipakai 1,5 HP, dan 2 PK dipakai 2,2.0 HP. Nah, ini ukuran-ukuran overload pada AC. Nah, kemudian bagaimana penyebab overload bekerja ini tadi bekerja yaitu memutuskan arus jika kompresor kepanasan atau bekerja tidak normal. Apa penyebab daripada kompresor panas berlebih sehingga menyebabkan memutuskan arus dari overload? Nah, yang pertama, penyebab panas berlebih pada kompresor yaitu kurangnya refrigen ataupun freon pada kompresor. Itu bisa menyebabkan panas berlebih. Yang kedua, juga voltase listrik yang tidak normal. Voltase listrik rumah yang tidak normal seperti turunnya voltase atau dropnya voltase rumah, itu juga dapat menyebabkan kompresor bekerja tidak normal sehingga dapat menyebabkan overload, memutuskan arus. Nah, yang ketiga yaitu kapasitor ya. Kapasitor ini tidak berfungsi dengan baik, maka tadi fungsinya kapasitor starting awal ya, penggerak awal pada kompresor. Jadi yang ketiga ini tidak berfungsi dengan baik, maka menyebabkan kompresor juga panas berlebih atau overheat, sehingga menyebabkan overload ini bekerja untuk memutuskan arus listrik yang masuk ke kompresor. Nah, bagaimana mengetahui atau ciri-ciri kompresor yang overload yang baik ataupun tidak baik? Nah, di sini ada dua overload ya, di sini ada dua overload yang bekas saya miliki. Nah, bisa kita lihat bahwa yang bagus itu adalah fisiknya masih baik ya. Fisiknya masih baik seperti ini, dua-dua masih baik fisiknya. Nah, jika ada yang fisiknya terbakar ya atau cacat, maka bisa dikatakan dia tidak bekerja lagi atau berfungsi. Nah, kalau baik ini bagaimana untuk cara mengetahuinya lagi? Nah, bisa kita pakai alat ukur ini, avometer atau multitester pada skala ohm ya, skala ohm. Nah, boleh dikali 1 pun boleh, skala ohm kali 1. Oke, kita akan coba overload yang bagus yang mana pada kedua overload ini. Yang pertama adalah overload ini dulu, saya tes, saya uji pakai probe ini. Nah, yang bagus, overload yang bagus, maka jarum pada avometer atau multimeter ini maka akan terhubung ya, dia akan bergerak kemari, terhubung. Nah, jika dia tidak overload yang tidak baik, maka tidak terhubung. Maka saya uji dulu. Oke. Bisa dikatakan overload ini dalam keadaan baik ya.
jarum bergerak ya. Oke, ini overload bekas yang masih baik. Nah, gimana overload yang kedua? Oke, overload yang kedua tidak menunjukkan pergerakan pada avometer ini. Maka bisa dipastikan bahwa overload yang kedua ini dalam keadaan rusak atau tidak baik. Nah, ini dia ciri daripada overload yang baik dan tidak baik ya. Nah, ini overload yang pertama tadi menunjukkan jarum bergerak ke kemari ya, terhubung, maka overload ini masih bisa dikatakan baik. Sedangkan overload yang kedua ini tidak terhubung ataupun jarum pada avometer tidak bergerak sama sekali, maka bisa dikatakan overload yang kedua ini dalam keadaan putus atau kondisi rusak. Baik, demikian penjelasan saya untuk kedua komponen ini, yaitu kapasitor dan juga overload pada AC. Demikian, jika berkenan boleh di subscribe. Sekian, subscribe dan komentar juga boleh. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya.